Ilmu kebal itu merupakan salah satu ilmu yang sangat populer di dunia supranatural. Banyak macam dan ragam ilmu kebal beserta tata cara ritualnya. Kali ini kita akan bahas yaitu salah satu ilmu kebal yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ponorogo itu adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang terkenal akan budaya reog. Orang yang berbadan kecil bisa mengangkat barongan super besar hanya dengan giginya saja, pemirsa. Hal ini tentu saja itu ada teknik-teknik tertentu dan ada teknik-teknik khususnya. Dan mungkin juga ada lambaran ilmu kebatinan tertentu. Selain budaya reog, ternyata di Ponorogo itu juga ada yang namanya ilmu kebal. Kita tahu bahwa ilmu kebal itu adalah salah satu ilmu gaib yang unik dan misterius. Orang yang punya ilmu kebal itu tidak akan bisa dilukai tubuhnya dengan benda tajam ataupun peluru. Hal ini dikarenakan karena seseorang tersebut itu dilindungi oleh suatu energi gaib yang dihasilkan dari ritual-ritual ilmu itu. Banyak sekali ragam ilmu kebal beserta ritual-ritualnya, pemirsa. Salah satunya adalah ilmu kebal dari masyarakat Ponorogo ini. Ilmu ini memanfaatkan asror dari ayat-ayat Al-Quran atau sering kita sebut dengan istilah ilmu hikmah. Ilmu hikmah sendiri itu aslinya berasal dari Jazirah Arab yang kemudian diajarkan dan dibawa oleh para wali ke Indonesia. Namun dalam pengajarannya sudah tidak murni seperti di Arab, pemirsa. Ada beberapa ritual yang memang itu sudah disesuaikan dengan adat tradisi di Nusantara. Karena memang tradisi di Nusantara ini dengan di Arab itu sangat berbeda. Maka ilmu itu menyesuaikan dengan tradisi setempat. Sehingga dari itu semua lahirlah sebuah ilmu hikmah khas Indonesia yang tentu saja ilmu ini tidak akan pernah dijumpai di Arab atau di kitab-kitab ilmu hikmah Arab. Kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan merupakan satu-satunya mukjizat yang ada hingga saat ini, pemirsa. Berangkat dari situlah Al-Quran itu bukan hanya sebagai pedoman-pedoman hukum Islam saja, tetapi ada sisi lain yaitu bisa digunakan untuk hal-hal kegaiban. Hal itu karena dalam setiap huruf, setiap kata, setiap ayat maupun surat di dalam Al-Quran itu mengandung energi-energi gaib. Kita kembali ke ilmu kebal Ponorogo. Ilmu kebal ini memanfaatkan energi ayat kursi itu sebagai dasar kekuatannya. Kita tahu bahwa ayat kursi itu fadilahnya sangat besar sekali dan sangat banyak sekali. Selain itu juga menggunakan asma-asma lain yang terdapat dalam bacaan tahlil. Ada doa-doa khusus juga serta tawasulan, pemirsa. Nah, inilah cara ritual ilmu kebal dari Ponorogo tersebut. Yang pertama itu seseorang harus menyiapkan 1 butir telur ayam kampung. Tidak boleh ayam boiler atau yang lainnya. Selain telur itu juga harus menyiapkan 1 ekor ayam jago. Dengan syarat itu ukuran jalu itu yang pilih yang jalunya itu panjang. Yang kedua, setelah seseorang itu sudah siap dengan bahan-bahan ritual, maka orang tersebut harus melakukan tradisi puasa 3 hari, itu hanya dengan makan nasi putih serta minum air putih saja, atau istilah Jawanya adalah puasa mutih. Yang ketiga, di hari terakhir seseorang itu harus menyerahkan ayam jago tersebut dan telur itu kepada guru yang ingin mengisi ilmu. Oleh guru tersebut, telur itu ditulisi rajahan ayat kursi ya. Kemudian ayam jago tersebut setelah didoakan lalu disembelih. Yang menyembelih itu adalah orang yang ingin diisi ilmu kebal ya, bukan yang menyembelih itu bukan gurunya, seperti itu. Yang keempat, setelah selesai disembelih, lalu ayam tersebut itu dijadikan ingkung. Dibentuk ingkung itu seperti tradisi-tradisi upacara adat pada umumnya, pemirsa. Yang kelima, setelah ingkung itu sudah siap, lalu ingkung dan telur yang sudah direbus dan dirajah tadi dibacakan tawasulan dan
tahlil lengkap dengan doa-doanya pemirsa. Dan itu mungkin juga disajikan dengan tumpeng atau mungkin dengan yang lainnya, perangkat-perangkat selamatan yang lainnya. Yang keenam, setelah prosesi ritual pembacaan tawasul, tahlil, dan doa itu selesai, maka telur tersebut, telur yang dirajah tadi itu dimakan oleh orang itu. Sedangkan ayam ingkung tersebut juga harus dimakan, namun tidak sembarangan makan pemirsa. Yang boleh dimakan itu hanya sayapnya saja dan kaki ayam saja, atau istilahnya adalah cekernya saja. Yang ketujuh, setelah semua ritual selesai, maka seseorang itu sudah mempunyai ilmu kebal yang diinginkan. Namun, ilmu ini bukan untuk pertunjukan ataupun kesombongan ya. Fungsinya itu hanyalah untuk jaga diri sewaktu-waktu ada gangguan penjahat ataupun mara bahaya ya, seperti kecelakaan lalu lintas atau yang lainnya yang membahayakan nyawa. Nah, bagi pemirsa yang ingin menguasai ilmu ini, silahkan langsung saja bertanya kepada orang-orang yang berasal dari Ponorogo ya. Yang saya tahu itu hanya sebatas itu saja dan saya tidak menguasai ilmu ini. Mungkin selain yang saya paparkan itu ada tambahan-tambahan ritual dari sang guru ilmu itu. Terima kasih telah menyimak. Saya Pak Tinur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.